Halo, selamat sore Kak Agus. Selamat sore, Kak Putra. Apa kabar? Ya, baik. Semoga sehat selalu. Syukurlah. Begini Kak, kami mau minta waktu sebentar untuk Kakak, meminta waktu Kakak untuk menceritakan seputar pengalaman Kakak mengikuti KSN, mulai dari tingkat sekolah hingga sampai mendapatkan medali di KSN gitu. Ya, silakan Kak. Yap. Oh, kalau nyeritain pengalaman ya, kalau 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 kakak ya dulu ikut KSN Kabupaten itu mulai dari kelas 10. Ya, baru mulai belajar kabupaten persiapan Olimpiade Fisika itu mulai kelas 10 semester 1 ya, baru masuk SMA. Nah, itu udah ikut tim fisika dulu di sekolah ya, di sekolah terus ikut KSNK ya, tingkat kabupaten. Jadi itu pas yang pertama kali ikut Olimpiade tingkat kabupaten itu masih belum persiapannya masih belum matang ya. Jadi kayak masih sekadar bisa jawab soal aja. Jadi belum kayak apa ya, belum terlalu bisa jawab soal sejenis Olimpiade. Nah, tapi itu udah dapat pengalaman. Jadi kalau yang kelas 10 kan dulu kalau kakak ya kalau ada yang sama pengalamannya sama itu yang kelas 10. Jadi kalian udah dapat pengalaman buat jawab-jawab soal di kabupaten. Tapi itu baru karena baru pertama kali, jadi itu lolos di kabupaten ya, di lolos tingkat kabupaten masih kelas 10 lolos ke provinsi ya, lolos ke provinsi. Nah itu kalau kakak dibilang itu persiapannya gimana ya kak, kalau kakak kelas 10. Nah dulu kalau di kelas 10 karena di sekolah dulu kan nggak ada guru olimpiade ya, tuh adanya itu guru fisika, maksudnya guru sekolah bukan yang emang khusus ngajar olimpiade. Jadi ya mau nggak mau dulu waktu kelas 10 itu ya belajar sendiri sih. Ya. Terutama kalau di sekolah ya, di sekolah kalian terutama itu kan ada perpustakaan. Nah, di perpustakaan itu biasanya pasti ada buku-buku buat persiapan olimpiade. Ya itu manfaatkan sebaik mungkin kalau misalkan nggak ada pembina atau guru yang bisa ngajar olimpiade gitu. Ya. Kalau kakak gitu ya kalau dari pengalaman. Jadi persiapan sendiri, baca-baca sendiri, terus dari latihan soal sendiri juga, ya sampai akhirnya waktu kelas 10 ya nggak tahu juga sih kenapa bisa lolos gitu. Ya udah karena udah lolos ikut provinsi ya, dulu namanya OSP sekarang KSN provinsi. Nah ikut provinsi tapi sayangnya karena itu masih kelas 10 dan juga persiapannya nggak siap, jadi belum lolos di kelas 10. Ya itu pengalaman itu. Kalau kalau diceritain kalau waktu nggak lolos terus gimana kak, itu lanjut lagi atau enggak? Nah itu waktu kakak nggak lolos provinsi kan kayak males gitu ya, jadi kayak aduh masa nggak lolos sih gitu. Nah itu sempat off dulu, sempat nggak belajar fisika kayak ah udahlah males kayaknya emang nggak cocok di olimpiade gitu. Ada sekitar berapa ya, 5 bulan, 1 semester, anggaplah 1 semester ya, ada sekitar 1 semester. Di semester berarti kelas 11 semester 1 itu udah nggak belajar sama sekali, kayak ah udahlah malas gitu, kayak yang belajar gitu. Nah Sempat terus down karena juga ya Kak? ya sempat down juga, jadi kayak 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 gimana ya bilangnya, kayak nggak pengen belajar lagi, kayaknya emang bukan di sana deh kayak gitu ya. Kayaknya bukan kemampuan saya di sana gitu. Tapi entah kenapa waktu itu jadi pengen gitu, karena apa ya, karena semangat juga kan, teman-teman pada ikut semua. Ah ini kayaknya harus coba lagi, masa apa cuma gagal sekali nyerah sih kayak gitu ya. Ah coba lagi lah gitu, coba lagi. Akhirnya di kelas 11 semester 2 itu belajar lagi sekitar berapa bulan ya? 4 bulan sebelum KSN Kabupaten. Ya, itu full. 4 bulan itu full belajar dari hari Senin sampai Minggu full terus ya, dari pagi sampai malam belajar terus persiapan selama 4 bulan. Nah, sampai pada akhirnya itu belajar sendiri ya, jadi latihan soal sendiri kayak otodidak. Paling kalau nanya nanya ke kakak tingkat biasanya kalau dulu, kalau nggak ya kalau ada guru usahakan nanya ke guru ya kalau yang bisa olimpiade fisika. Tapi kalau nggak ada, kalau ada kakak tingkat, coba kontak gitu. Kakak tingkat biasanya guru pembina punya kontaknya gitu. Ya, jadi manfaatkan alumni juga, yang pernah ikut Olimpiade. Nah itu waktu itu ikut, terus ikut lagi, akhirnya ya lolos lagi di kabupaten, lolos lagi kabupaten. Nah itu kan dari kabupaten ke provinsi ada sekitar 1 bulan apa 2 bulan ya, selang waktu buat persiapannya. Nah itu sama persis kayak tadi, belajarnya full ya, full. Jadi semua soal dihabisin, semua soal tuh dijawab sampai pada provinsi. Akhirnya lolos ke nasional, alhamdulillah lolos ke nasional. Nah, selama
melakukan persiapan itu apakah ada kendala, Kak? Wah, kalau dibilang kendala banyak ya. Kalau dulu Kira-kira kan apa kalau di solusinya waktu itu, Kak? ya waktu itu kan di perpustakaan di SMA 1 di sekolah kakak ya itu bukunya nggak lengkap. Jadi cuma ada buku-buku kayak buku SMA itu kan kalau Olimpiade kadang materinya nggak ada di buku SMA sekolah gitu ya. Jadi karena waktu itu kekurangan referensi, karena waktu itu juga komputer, laptop nggak punya ya, emang dulu nggak ada gitu. Terus akhirnya ke kampus, kalau kalau kakak ada kampus terdekat dari sekolah, jadi kampus universitas ya, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi ke sana, Mas SMA ke sana untuk minjem buku anak kuliah. Ya karena memang kalau Olimpiade Fisika itu kan ya materinya setara anak kuliah gitu kalau di ininya. Jadi ke Universitas Pendidikan Gandesa atau Undiksa namanya ya, nama nama sekolahnya Undiksa. Jadi ke perpustakaan Undiksa buat minjem buku. Nah itu kalau bilang kendala. Jadi kalau masalah kendala sebenarnya nggak ada kendala kalau kalian mau berusaha gitu ya. Jadi kayak kalau di masalah kakak itu nggak ada referensi, nggak ada buku ya ke kampus gitu, ke kampus terdekat. Ya kalau niat kita belajar pasti dikasih kok. Kalau ke perpustakaan jangan malu gitu. Langsung aja Kak, Pak saya mau belajar. Oh silakan pasti diperbolehkan sama pihak kampus asal jangan asal rapi ya. Jadi asal ketentuan kampus gitu. Masa kendala. Nah, Kak, bagaimana perasaan Kakak ketika Kakak tahu Kakak lolos ke tingkat nasional Wah senang saat itu? banget sih kalau itu. Ya kalau dikatakan senang banget sih kayak nggak nyangka waktu itu kan waktu pengumuman kayak kayak apa ya kayak kalau nunggu pengumuman kayak aduh deg-degan ya. Nah waktu itu daripada deg-degan tidur aja deh gitu kan itu pengumumannya jam kalau nggak salah jam 3 sore ya. Nah, jadi jam udah lama nih nunggu biasa ya. Kalau kalian nunggu pengumuman kan kayak lama banget. Ih, ini Waktu waktu itu di kenapa mana, Kak? lama banget ya? Waktu Di itu rumah, di mana? Di rumah. iya di rumah. Maksudnya lagi nunggu. Kan pengumumannya online waktu itu. Oh, ya. Pengumumannya online. Jadi nanti bakal ada di statusnya. Tapi karena kayak waktu lama banget berjalan ya gitu. Karena kita biasa ya gitu deg-degan nunggu pengumuman. Ya udah tidur aja gitu. Jam 12 siang itu tidur. Terus sekitar jam setengah 4, itu banyak banget yang nge-miss call ya, teman telepon. Ini kenapa banyak yang nelpon? Terus, ya, kan halo kenapa? Oh pada senang semuanya. Gus lulus Gus kayak gitu ya. Nah akhirnya dibilang lulus terus ke sekolah ya ke sekolah ngelihat pengumuman ya emang lulus. Wih senang banget sih kalau dibilang senang kayak nggak nyangka aja jadi usaha yang selama ini nggak sia-sia. Jadi kalau kalian sempet down itu termasuk usaha juga ya. Jadi sempet down bangkit lagi itu termasuk usaha. Jadi jangan takut, jangan sampai apa ya. Jadi ketika kalian udah mau nyerah gitu, coba coba cari-cari hal yang bisa bikin semangat lagi kayak yang tadi. Kalau kakak sih dari teman-teman sih, yang kan teman-teman pada semangat ya, ya ikut semangat juga gitu karena memang ada pesertanya ya. Wah itu senang banget sih. Karena itu pertama kalinya lolos ke nasional ya dari SMP. Nah, selain perasaan senang itu, ada nggak, Kak, kesan yang menarik selama Kakak mengikuti KSN dari tingkat kota, provinsi, sampai nasional itu kira-kira ada kesannya nggak yang sampai saat ini tuh nggak terlupakan gitu? Kalau kesan ya, terutama sih di waktu provinsi yang kedua yang waktu lolos ke nasional itu kalau kakak telat telat datang ya, karena itu kan beda kota kalau kakak ya. Jadi di kalau kakak dari Bali, jadi dari Singaraja dari ke utara itu kan harus ke daerah Denpasar, yaitu sekitar ya 100 kilometer lah kita lama gitu. Nah itu sempat telat berapa menit ya? 15 menit kalau nggak salah. 15 menit kesan. Jadi yang kayak gitu itu kayak kayak gimana ya? Jadi kayak pengalaman kesan aja. Jadi nggak nyangka aja dari sekian kali halangan ya kayak nggak ada buku lah, nggak ada udah nggak semangat, nggak ada buku ya. Gurunya juga bukan guru pengajar Olimpiade. Udah lumayan banyak banget halangannya gitu. Apalagi harus ke kota yang lain gitu waktu tes. Jadi sempat telat. Kayak waktu itu kayak udah gini, kayaknya ini nggak lolos lagi deh kan gitu ya. Nggak lolos lagi udah kayak udah males aja gitu. Jadi tapi pas jawab soal yakin sih waktu jawab soal premis itu udah yakin kayaknya yakin nih jawabannya bener gitu. Nah waktu itu kayak itu aja banyak telat kayak setelah tes itu kayak udah lupain aja lah udahlah nanti gimana hasilnya aja gitu. Kalau bilang kesan menarik ya yang kesan-kesan seperti itu sih. Ya belum lagi kalau pas di kampus itu kan baca buku ada jam malam itu sampai diusir satpam juga pernah.
Karena terlalu lama ya di perpustakaannya, karena tutupnya jam 7 itu sudah sampai setengah 8 belum keluar juga. Akhirnya sampai diusir satpam gitu. Wah, itu pengalaman-pengalaman kayak gitu sih seru sih ya, karena keterbatasan referensi dulu. Berarti banyak juga ya Kak perjuangannya ya sampai diusir Ya, sekolah. Nah, waktu itu KSN-nya atau OSN-nya di mana Kak waktu itu? kalau kakak OSN-nya dulu di Jakarta tahun 2012. Ya, Oh, waktu di itu di Jakarta ya. Jakarta. Ya, Gimana perasaan 2012. Kakak ketika pengumuman medali saat itu? Wow, itu deg-degan banget sih. Karena kan pengumuman medali itu kita dikumpulin di satu aula besar gitu ya, tapi lupa tempatnya di mana. Pokoknya di suatu aula besar di gedung besar, kayak saat semua peserta itu ngumpul di sana gitu. Jadi jadi nanti yang dapat medali itu nama kita kan bakal dipanggil ke depan. Jadi kayak apa namanya, bagi yang medali itu nama kalian tuh ditulis di layar, itu disebut nama kita disebut, terus maju ke depan dari tempat kita duduk. Nah, waktu itu kebetulan kan duduknya paling atas paling belakang gitu. Jadi kalau waktu mau jalan harus harus ke bawah dulu ngelewatin banyak orang gitu. Wah, itu kayak apa ya, kayak bangga tapi deg-degan juga gitu. Diliatin Tapi juga bangga gitu juga ya. karena jadi kayak wah, campur aduk, tapi intinya sih senang banget sih bisa dapat medali waktu pengumuman di Jakarta dulu. Nah, setelah Kakak mengikuti KSN kan Kakak juga mengikuti pelatnas ya Kak. Iya, pelatnas. Nah, apa kesan Kakak selama mengikuti pelatnas itu? Apakah ada kesan yang menarik yang bisa Kakak ceritakan saat itu? Oke. Kalau pelatnas itu udah pasti tempatnya. Tempat itu di ini ya, di karantina di satu daerah gitu. Kalau kakak kan dari Bali dulu, pelatnas pertama di Jogja. Ya, yang paling pertama sih yang kesannya itu kan pertama kali baru pernah keluar daerah ya, maksudnya keluar Bali gitu, keluar pulau. Nah, itu ke Jogja. Jadi serunya itu kalau bagi yang anak yang luar daerah, wah itu serunya sambil jalan juga sih, jadi tahu kota Jogja waktu itu ya pertama kali. Jadi udah pernah ke Jogja. Jadi pas pelatnas itu memang kita di belajar itu dari pagi sampai sore ya, jam 7 sampai jam 5 memang sih di benar-benar di karantina. Tapi jangan apa ya, kalau emang kalian suka belajar kan memang itu buat pelatihan. Tapi selain itu juga banyak serunya, karena nggak, pas pelatnas itu bukan ngebentuk ini aja ya, bukan belajar fisika aja, tapi ada olahraga juga, ada pelatihan karakter, jadi kayak ada jalan-jalannya juga ya. Itu kan nggak full pelatnas, itu bukan berarti full belajar terus-terusan gitu. Jadi seru, jadi kita bisa kenal teman-teman yang lain yang medalis juga, bahkan yang beda bidang studi juga, karena kan satu hotel ya, satu tempat gitu. Jadi seru aja gitu, karena banyak ini. Itu pelatnas kalau nggak salah sebulan setengah, 90 hari, 60 hari, 30 tambah 10 sekitar 40 hari kayaknya pelatnas satu. Kalau pelatnas dua, nah pelatnas dua itu kan setelah dari pelatnas satu lolos ke pelatnas dua, itu beda kota lagi, jadi ke Bandung waktu itu ya. Jadi ke Jogja, ke Bandung ya, itu enaknya ya. Jadi bagi lo daerah enaknya dapat jalan-jalan juga gitu sambil latihan. Cukup menarik Kak ceritanya ya, begitu Iya, panjang. Oke, terakhir nih Kak, ya. adakah satu atau dua kata dari Kakak untuk para peserta yang mengikuti pelatihan saat ini agar bisa menjadi seperti Kakak gitu? Oh, satu atau dua kata ya. Kalau satu dua kata, kalau dari pengalaman ya ini udah umum banget katanya ya, jangan menyerah gitu. Kalau kalau ada kalimat jangan menyerah, pasti udah sering biasa. Tapi kalau kakak disuruh satu kata buat kalian, itu jangan menyerah gitu maksudnya. Ya, jangan menyerah. Karena memang nanti sepanjang jalan ya pasti banyak bertemu halangan sih. Ya. Maksudnya kalau ngomongin semangat nggak semangat, intinya jangan nyerah gitu aja. Pokoknya lanjutin aja. Jangan menyerah ya Kak. Ya, jangan menyerah. Oke, terima kasih banyak Kak atas Siap, cerita-ceritanya, atas motivasinya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi para peserta pelatihan saat ini. siap, siap sama-sama Kak. Sekali lagi terima kasih. Sampai bertemu kembali Kak. Selamat Siap, sore. sore.